Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep salah satu minuman kekinian, yaitu boba. Ini tuh hasil boba mentahnya. Ini tuh bener-bener lembut, kenyal, dan gak keras gitu ya teman-teman. Kadang-kadang kan dalamnya kayak masih mentah. Di tutorial kali ini aku bakalan kasih tips supaya bobanya itu matang merata sampai ke dalam. Buat teman-teman yang penasaran sama minuman boba ala aku, langsung aja stay tune terus, dan pastinya videonya jangan di skip-skip ya. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe bisa langsung subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Buat teman-teman yang udah penasaran banget dengan tutorialnya, yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya dan langsung memasak. Bahan-bahan yang perlu kita siapkan di sini adalah susu UHT, aku pakai yang full cream. Terus di sini aku ada tepung tapioka, tepung terigu, air bersih, dan yang terakhir gula merah. Gampang banget ya teman-teman bahan-bahannya. Ini semuanya aku pinggirin dulu. Untuk langkah pertama, di sini aku siapin panci. Aku bakalan buat biangnya dulu ya teman-teman. Langsung aja aku masukin kurang lebih 250 ml air. Terus di sini aku ada gula merah. Untuk gula merahnya ini keseluruhan aku pakai 200 gram dan aku pakai sebagian buat biangnya ya teman-teman. Setelah kedua bahannya masuk, kita bisa langsung aja masak. Masak pakai api sedang dan jangan lupa sambil diaduk-aduk terus supaya gulanya larut ya teman-teman. Ini diaduk-aduk terus seperti ini nggak apa-apa. Kalau teman-teman pengen sedikit manis rasanya bisa ditambahin gula putih, cuman karena menurut aku gula merah ini aja cukup, jadi aku nggak bakalan tambahin gula putihnya. Ini kita masak adonannya sampai mendidih gitu. Buat teman-teman yang penasaran untuk modalnya ini berapa, langsung aja cek di deskripsi box ya teman-teman. Tonton video ini sampai habis. Di akhir video aku bakalan tunjukin harga jualnya per cupnya, jadi langsung aja tonton sampai habis. Ini menurut aku adonannya tuh udah mulai mendidih gitu. Jika menurut teman-teman udah mendidih, kita bisa langsung aja matiin dan kita siapkan untuk tepungnya. Di sini aku udah siapin baskom, aku langsung aja masukin tepung tapiokanya. Di sini aku udah ada 250 gram. Ini aku beli cuma Rp3.000 aja. Ini aku bersihin. Terus di sini tipsnya biar dia itu kenyal dan matangnya sampai ke dalam, kita tambahin 2 sendok makan tepung terigu. Ini aku tulis Rp500 aja karena emang aku pakainya bener-bener sedikit aja. Setelah kedua bahannya ini masuk, kita bisa langsung aja aduk-aduk. Dan setelah menurut teman-teman udah merata, kita bisa langsung aja masukin air yang udah kita buat tadi, maksud aku biang. Dipastikan lagi biangnya itu masih bener-bener panas pas kita naruh ke dalam adonan. Jadi ini tuh bener-bener panas banget teman-teman. Kita kasih sedikit-sedikit aja, jangan terlalu banyak-banyak, takutnya kalau kebanyakan gitu dia bakalan lembek gitu. Jadi kita usahakan sedikit-sedikit aja biar kita tuh tahu porsinya airnya berapa. Ini kita aduk-aduk terus sampai kalis gitu. Kalau menurut teman-teman warnanya kurang cantik, kalian bisa langsung aja tambahin pewarna makanan. Ini nanti aku bakalan kasih pewarna makanan ya teman-teman. Soalnya kan kalau dijual warnanya itu harus cantik gitu. Jadi aku bakalan tambahin sedikit pewarna aja. Ini karena masih panas banget, jadi aku tetap ngaduknya pakai centong ya. Terus di sini aku ada pewarna coklat, aku bakalan kasih pewarna coklat karena pewarna coklat ini opsional. Untuk harganya aku nggak bakalan, copot. Maksud aku jatuh, aku nggak bakalan tulis ya teman-teman, soalnya ini opsional, bisa dipakai bisa enggak. Toh juga aku harganya juga nggak terlalu paham juga ngasih harganya gimana. Dan ini setelah dikasih pewarna gitu, aku langsung aja aduk-aduk lagi sampai semuanya tuh tercampur rata. Dan dipastikan lagi kalau adonannya tuh udah mulai nggak panas lagi, udah hangat itu, kalian bisa langsung aja ngaduknya pakai tangan biar cepet kalisnya. Buat teman-teman yang punya ide di next video aku harus buat apa, langsung aja komen di bawah ya teman-teman. Insya Allah kalau aku bisa, aku bakalan buatin buat kalian. Ini adonan aku tuh udah kalis gitu. Jika menurut teman-teman adonannya udah kalis dan kayak karet gini, kalian bisa langsung aja siapin wadah buat naruh bobanya nanti. Jadi sebelumnya aku bakalan kasih tepung tapioka atasnya biar dia tuh nggak lengket satu sama lain. Terus setelah dikasih tepung, kita bisa langsung aja bulet-buletin seperti boba. Sebenarnya sih emang sedikit repot ya, cuman karena kita tuh pengen ngasilin duit gitu, jadi ya untuk awal-awal repot nggak apa-apa lah ya. Kalau emang udah sukses, udah enak,
terus pelanggannya udah rame, kalian bisa langsung aja beli mesin bobanya. Dan aku doain buat kalian kalau kalian mau berusaha jualan. Dan ini kita bulut-bulutin sampai adonannya habis. Dan setelah adonannya habis, ini dia hasilnya. Ini tuh hasilnya banyak banget ya teman-teman. Kalian bisa lihat di video ini, nanti kalau dimasak pasti bener-bener banyak banget hasilnya. Jika menurut teman-teman udah selesai semua seperti ini, kalian bisa langsung aja siapin air. Jadi kita didihin air panas dulu. Dan setelah airnya panas, kita bisa langsung aja masukin bobanya ini. Di sini aku udah siapin air panas, cuman di sini air panasnya aku pakai bekas sisa gula merah tadi ya teman-teman. Jadi sisa biangnya tadi nggak aku buang, aku tambahin air terus aku didihin. Dan setelah airnya mendidih, aku bakalan masukin bobanya sedikit-sedikit seperti ini aja. Ini kita masukin semuanya ya. Aku sengaja pakai sedikit airnya biar nanti ngebuangnya tuh nggak terlalu banyak gitu. Kalau kebuang kan sayang banget ya. Dan sambil nungguin aku masukin bobanya, buat teman-teman yang belum subscribe bisa langsung aja subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Dan setelah menurut teman-teman udah masuk semuanya seperti ini, kita aduk-aduk sebentar kayak gini biar dia tuh nggak lengket satu sama lain ya. Jika menurut teman-teman udah nggak lengket satu sama lain, kalian bisa langsung tutup lagi, nggak perlu ditutup juga nggak apa-apa. Kita tunggu adonannya sampai mengapung semuanya. Setelah mengapung, kita nanti bakalan kurangin airnya. Ini menurut aku udah selesai, udah cukup. Kalian bisa lihat ya, ini tuh bener-bener kental banget. Dan ini juga udah mengapung semuanya. Jika menurut teman-teman udah ngapung gini semuanya, kita bakalan kurangin airnya. Kayak gini aja, aku bakalan kurangin seperti ini aja sedikit-sedikit sambil tetap dimasak ya teman-teman. Gak harus dimatiin kompornya, jadi biar kita tuh gak ngidupin matiin gitu. Soalnya kompor aku juga agak susah gitu dihidupin sama dimatiinnya. Matiinnya sih gampang, ngidupinnya yang susah. Hehehe. Ini menurut aku airnya udah berkurang banyak. Jika udah berkurang seperti ini, kita bisa langsung aja masukin sisa gula merahnya tadi. Ini aku masukin semuanya ya teman-teman. Untuk gula merahnya keseluruhan aku cuman pakai 2 gram dan harganya maksud aku 200 gram dan harganya Rp3.000. Ini kita aduk-aduk sampai semuanya merata dulu, maksud aku sampai gula merahnya larut. Kalau menurut teman-teman warnanya kurang cantik, ini menurut aku masih kurang menarik gitu ya warnanya, aku bakalan tambahin lagi beberapa tetes pewarna makanan warna coklat sama seperti yang tadi. Jadi aku bakalan langsung aja tambahin pewarna coklatnya, tapi sebelumnya aku bakalan nungguin gula merahnya larut dulu. Dan ini aku bakalan kasih pewarnanya. Karena takut kalian komplain tentang pewarna ini, aku bakalan tulis Rp1.000 aja ya untuk pewarnanya. Soalnya tuh masih bisa dipakai berulang-ulang kali gitu, masih banyak pewarnanya. Jadi cukup aku tulis Rp1.000 aja. Dan setelah dikasih pewarna, kita bisa langsung aja aduk-aduk. Dan ini menurut aku warnanya udah cantik banget, udah cakep banget. Jika menurut teman-teman udah mendidih dan udah mateng juga, kalian bisa langsung aja angkat adonannya, kita dinginin. Setelah didinginin, kita bisa langsung aja siap sajikan. Ini aku matiin dulu ya kompornya. Tuh hasilnya tuh bener-bener kayak nyenengin gitu loh teman-teman. Kalian bisa lihat ya di video, kental dan warnanya juga cantik abis. Ini aku matiin dulu. Setelah aku matiin, aku bakalan tungguin sampai dia tuh bener-bener dingin gitu. Dan setelah dingin, ini dia hasilnya. Langsung aja di sini aku udah siapin cup. Untuk cupnya ini aku kalau nggak salah pakai ukuran 12 gitu. Dan di sini aku bakalan jelasin lagi kalau teman-teman pengen bobanya itu nggak terlalu banyak, kayak 1 centong sup seperti ini aja tuh, ini bisanya jadi 12 cup gitu. Cuman karena aku tuh kemarin kayak bobanya ini kan enak banget gitu, jadi aku pakainya agak banyak gitu, jadi 2 centong. Akhirnya jadinya cuman 6 cup aja. Ini aku bakalan cup-cupin semuanya, tapi aku nggak bakalan tunjukin ke kalian ya teman-teman.
Ini aku buat gerakan melingkar seperti ini. Ini tuh sebenarnya sih kebanyakan gitu bebannya, tapi nggak apa-apa lah ya. Dan lanjut di sini aku ada susu UHT. Ini aku beli harganya 15.600 gitu kalau nggak salah. Dan total keseluruhan jadinya dana yang udah aku pakai tuh 23 lebih 100 rupiah gitu kalau nggak salah. Kalian bisa langsung cek di deskripsi box. Ini menurut aku dijual harga 10.000. Sangat cocok banget, bener-bener banget karena ini tuh bener-bener enak banget teman-teman. Ini aku ngisinya nggak terlalu penuh banget, soalnya nanti aku bakalan kasih es batu. Dan untuk susunya ini jadinya juga 6 cup juga, karena aku pakainya sedikit-sedikit dan aku kasih es batu seperti ini. Jadi kalau kita total keseluruhan omset yang kita bakalan terima tuh 60.000 dengan modal 23.000 aja teman-teman. Kalian jangan lupa untuk nyobain ya. Dan untuk tutupnya aku pakai tutup yang model cembung kayak gini biar lebih cantik gitu ya. Ini tuh dananya belum termasuk cup, tutup sama sedotan. Tanpa berlama-lama langsung aja aku cobain ya teman-teman gimana rasanya. Ini sebelumnya kita aduk-aduk dulu sampai semuanya tercampur rata. Setelah menurut teman-teman udah tercampur rata, kita bisa langsung aja cobain. Ini menurut aku udah tercampur rata gitu, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh rasanya tuh bener-bener kayak pas gitu loh teman-teman. Takarannya tuh kayak bener-bener pas, enak gitu. Jadi kayak nggak manis, terus nggak tawar juga. Pokoknya bener-bener enak. Ini tuh kalian wajib cobain buat kalian yang mau buka usaha atau cuman sekedar pengen nyobain resep ini aja. Dan untuk bobanya ini bener-bener kayak lembut banget gitu loh teman-teman. Jadi kayak nggak mentah di dalam gitu. Pokoknya ini tuh bener-bener enak. Cukup segini aja tutorialku kali ini. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang suka sama video aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Buat teman-teman yang belum subscribe, bisa langsung aja subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis. See you ya di next video. Thank you.